Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Telah kita lewati ayyuhal ahibbah, a'azzakumullah, pembahasan tentang ma'rifatu dini, seseorang mengenal agamanya. Mengenal agama Islam adalah kewajiban bagi setiap umat Islam. Tidaklah keselamatan, kebaikan, melainkan semuanya telah dibimbingkan di dalam Islam. Selamat dengan sebenar-benarnya keselamatan orang yang mengamalkan Islam. Apa yang tidak ada dalam Islam? Semuanya diatur. Dalam hal rumah tangga, Allah Subhanahu wa taala mengatur. Nabi SAW mengatakan khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dalam hal berbicara, Rasulullah SAW mengatur, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang muslim lain selamat dari lisan dan tangannya. Sebagaimana dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Demikian pula dalam hal muamalah, diajarkan dalam Islam untuk jujur. Alaikum bisidqi, wajib bagi kalian untuk jujur. Wa iyyakum wal kadzib, dan hati-hati jauhi oleh kalian al-kadzib, dusta. Demikian pula dilarang dalam Islam penipuan, dilarang di dalam Islam kezaliman, karena kezaliman itu adalah dzulumatun yaumal qiyamah, kegelapan di hari kiamat. Dibimbingkan dalam Islam, jalan keselamatan itu telah ada. Demikian pula dalam hal makanan. Dalam hal makanan, Islam mengatur yang demikian itu. Disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-157. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yuhillu lahumut thayyibat. Dihalalkan bagi mereka yang baik-baik. Yang baik-baik halal. Apel baik, jeruk baik, nasi, beras baik, halal semua. Hewan, ayam, sapi, kambing, baik semuanya. Barakallahu fikum. Wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas mereka khaba'ith, perkara-perkara yang jelek. Yang jelek semuanya diharamkan dalam Islam. Daging babi, daging anjing. Apalagi? Banyak. Tikus. Diharamkan yang jelek-jelek dalam Islam. Subhanallah. Kalau ingin hidup sehat, kembali ke dalam Islam. Islam mengatur yang demikian itu. Tapi kita mengamalkannya tentunya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita amalkan itu semua sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehat. Dalam hal makanan diatur yang halal-halal. Ini hewannya. Subhanallah. Ketika seorang mengkonsumsinya sesuai dengan kadarnya, pas, ya, tidak memudaratkan. Coba lihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terbukti bermudarat. Terbukti bermudarat. Barakallahu fikum. Kita lihat virus yang terakhir ini muncul karena mengkonsumsi hewan-hewan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Barakallahu fikum. Kodok diharamkan dalam Islam. Di dalam Sunan Abi Daud, seorang tabib bertanya kepada Rasulullah SAW tentang makan daging kodok. Nah, Rasulullah SAW an qatlihi. Rasulullah SAW melarang untuk membunuhnya. Seorang tabib bertanya tentang pengobatan dengan kodok. Maka Rasulullah SAW naha an qatlihi, melarang untuk membunuhnya. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud.
Dilarang untuk membunuhnya. Jangankan dimakan, dibunuh dilarang. Karena tidak akan mungkin memakan mentah-mentah tanpa membunuh dulu. Dilarang dalam Islam. Demikian pula hewan-hewan yang bermudarat dilarang dalam Islam. Maka saksikan orang-orang yang memakannya, mengkonsumsinya. Lihat dalam tubuhnya ada penyakit. Ketahuilah itu karena menyelisih perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak kembali kepada aturan Islam. Tidak kembali pada aturan Islam. Coba lihat orang yang kembali pada aturan Islam. Hidupnya selamat, hidupnya tentram, dunia dan akhirat. Oleh karena itu ayyuhal ahibbah, barakallahu fikum, perbanyaklah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami keselamatan di dunia dan di akhirat, dan lindungi kami dari azab neraka. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita doa yang demikian ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Sahihul Bukhari, dalam Sahihul Bukhari, aktsarud du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya doa yang paling sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah. Agama Islam agama yang sempurna. Diatur semua sisinya. Diatur semuanya. Semuanya diajarkan dalam Islam. Tidaklah yang menuju pada kebaikan, kemaslahatan, melainkan sudah ditunjukkan di dalam Islam. Tidaklah yang mengarah pada kejelekan, kemudaratan, melainkan sudah diperingatkan di dalam Islam. Inilah sempurnanya ajaran al-Islam. Demikian pula mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal sirahnya, membenarkannya. Sudah kita lewati di awal-awal pembahasan tentang penjelasan ini. Mengikuti apa yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari sirah beliau, mempelajari kehidupan beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ikuti secara mutlak. Karena tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan melainkan pada kebaikan. Karena tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melainkan di dalamnya terdapat kemudaratan. Pasti terdapat kemudaratan. Tidaklah yang keluar dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan wahyu. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan hawa nafsunya. Tidaklah yang diucapkan oleh beliau melainkan wahyu yang diturunkan. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan hawa nafsunya. Tidaklah yang beliau ucapkan melainkan wahyu yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu setiap yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu. Itu adalah bimbingan dari Allah Tabaraka wa taala. Fa idza qila laka, dan apabila dikatakan kepadamu, man rabbuka, siapa Rabbmu? Faqul, maka katakanlah, jawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala. Alladzi rabbani, yang telah memeliharaku. Wa rabba jami'al alamin, dan memelihara semua yang ada di alam semesta ini bili'amihi, dengan kenikmatannya. Wa huwa ma'budi, dialah ma'budi, sesembahanku. Dialah yang aku ibadahi. Laisa li ma'budun siwahu, dan tidak ada bagiku yang disembah. Tidak ada yang berhak disembah melainkan Dia. Aku tidak menyembah melainkan Dia. Tidaklah yang berhak aku sembah melainkan Dia. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Surat Al-Fatihah ayat yang berapa? Ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Bismillah bukan termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Al-Qaul ar-Rajih. Ayat yang pertama, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Rabb,
yang memelihara alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala adalah yang memelihara alam semesta ini. Wa kullu ma siwallahi alam, dan segala sesuatu selain Allah adalah alam. Alam. Selain Allah disebut dengan alam. Selain Allah Subhanahu wa taala disebut makhluk. Barakallahu fikum. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan aku adalah salah satu dari alam itu. Al-alam maknanya adalah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kullu man siwallah, segala yang selain Allah. Wa summu alaman li'annahum alamun ala khaliqihim, dinamakan alam karena mereka adalah tanda atas sang pencipta mereka. Mereka lah tanda dari itu semua. Adanya yang diciptakan menunjukkan adanya yang menciptakan. Wa malikihim, dan yang memiliki mereka, wa mudabbirihim, dan yang mengatur mereka. Fa fi kulli syai', dan pada segala sesuatu, ayatun lillah, tanda-tanda bagi Allah Subhanahu wa taala, tadullu ala annahu wahid, yang menunjukkan bahwa dia adalah zat yang maha esa. Fa idza qila laka, apabila dikatakan kepadamu, bima arafta rabbaka, dengan apa engkau mengenali Rabbmu? Fakul, maka jawablah, bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Wa min ayatihi al-lail wan nahar, dan di antara tanda-tanda ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah di antaranya adalah al-lail wan nahar, malam dan siang. Wa syamsu wal qamar, matahari dan bulan. Wa min makhluqati, dan di antara makhluk-makhluknya, as-samawatu sab'u wal arduna sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma, langit yang tujuh, bumi yang tujuh, dan yang di antara keduanya. Kullu hadhihi, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, semua ini adalah termasuk tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha sempurna kekuasaannya, wa kamalul hikmah, yang maha bijaksana, wa kamalur rahmah, dan maha pengasih. Fasyamsu ayatun min ayatillah, matahari adalah salah satu tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Likauniha tasiru sayran muntaziman, karena matahari itu berjalan dengan teratur, badi'an indah, mundu khalqiha, semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Wa ila an ya'zanallahu ta'ala bi kharabil alam, sampai Allah Subhanahu wa taala menghendaki hancurnya alam semesta ini. Fa hiya tasiru, matahari itu berjalan mustaqarrin laha, sesuai dengan peredarannya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Yasin ayat yang ke-38, wasyamsu tajri, matahari itu berjalan, beredar, berputar, li mustaqarrin laha, sesuai dengan peredarannya. Dzalika taqdirul azizil alim, demikian itu adalah kekuasaan zat yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Wa hiya min ayatillah, matahari termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah, bihajmiha, dengan bentuknya, wa athariha, dan pengaruhnya. Amma hajmuha fa'azimun kabir, adapun bentuknya maka sangat besar. Wa amma atharuha, adapun pengaruhnya, fama yahsulu minha minal manafi' lil ajsam wal asjar wal anhar wal bihar wa ghairi dzalik. Pengaruhnya sangat memberikan manfaat kepada jasad tubuh seseorang, pepohonan, sungai-sungai, dan lautan, serta selain itu mendapatkan manfaat dari matahari. Fa idza nazarna ila syamsi, apabila kita melihat matahari, hadhil ayah al-azimah, ini adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang agung, yang besar. Matahari, dengan adanya matahari kita menjadi terang. Di siang hari kita bisa menerangi
kita bisa pergi berjalan tanpa senter. Kalau malam sudah gelap, perlu senter. Kalau malam terus, bingung kita. Bagaimana mau jemur pakaian? Malam terus soalnya. Kalau siang terus, itu juga bingung kita. Bagaimana nanti untuk istirahat malam? Tidak ada. Itulah dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala Allah jadikan siang dan malam. Allah ciptakan siang dan malam. Dalil yang menunjukkan bahwasanya siang dan malam, matahari dan bulan adalah termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah surat Fussilat ayat yang ke-37. Wa min ayatihi al-lail wan nahar, di antara tanda-tanda kebesaran Allah siang dan malam. Wasyamsu wal qamar, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi, jangan kalian sujud kepada matahari. Matahari yang sedemikian besar, yang sedemikian luar biasa manfaatnya untuk manusia. Jangan kita merasa bahwasanya matahari ini sangat besar jasanya, maka aku harus menyembahnya. Tidak boleh berpikiran yang seperti ini. La tasjudu lisyamsi, jangan kalian sujud dengan matahari. Wala lil qamar, jangan sujud dengan bulan. Sujudlah kepada yang menciptakan matahari dan bulan. Wasjudu lillah, sujudlah hanya kepada Allah. Alladzi khalaqahunna, yang telah menciptakan semua itu, menciptakan siang dan malam, menciptakan matahari dan bulan. In kuntum iyyahu ta'budun, jikalau kalian hanya beribadah kepadanya. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf ayat yang ke-54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda." Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah, zat yang telah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, selama 6 hari. Tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Yughshil laila wan nahar, yughshil lailan nahar, yang menjadikan malam itu menutupi siang. Yatlubuhu hasisa, sangat cepat hal itu terjadi. Wasyamsa wal qamar, yang telah menciptakan matahari dan bulan. Wan nujum, bintang. Musakharatin bi amrihi, tunduk dengan perintahnya. Ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah milik Allah lah penciptaan dan pengaturan, urusan perintah. Tabarakallahu rabbul alamin, maha barakah Allah tabaraka wa ta'ala, rabb semesta alam. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan, war-rabbu huwal ma'bud. Ar-rabb maknanya adalah ma'bud. Apa makna rabb? Makna rabb adalah ma'bud, yang diibadahi. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, ibadahilah rabb kalian. Menunjukkan rabb maknanya ma'bud, yang diibadahi. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang menjadikan bumi ini sebagai hamparan untuk kalian. Was-samaa'a binaa'a, langit sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan menurunkan dari langit hujan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, dan Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan dengan sebab air hujan tadi buah-buahan, tumbuh-tumbuhan sebagai bentuk rizki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andada, maka jangan kalian menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian telah mengetahuinya, dalam keadaan kalian mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan, al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwal mustahiqqu lil ibadah. Yang menciptakan segala sesuatu ini dialah satu-satunya yang berhak diibadahi. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala menyebutkan anwa'ul ibadah, dan macam-macam ibadah yang Allah perintahkan. Dan yang Allah perintahkan adalah, nah, ini dia nanti yang akan kita lewati pada kesempatan berikutnya. Ada al-Islam,
kemudian al-iman, al-ihsan, dan yang lainnya. Insya Allah akan kita lewati pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.